Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan dalam melaksanakan paparan rancangan aktualisasi latihan dasar CPNS angkatan 3 golongan 3 Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022. Yang saya hormati Bapak Sri Murtoko SIKOM selaku mentor saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Selamat Wahyudi SPD MSI selaku coach yang selalu mendampingi dalam pembuatan rancangan aktualisasi saya. Dan yang saya banggakan dan cintai peserta Latsar Angkatan 3 Golongan 3 Kelompok 1 Kabupaten Bangka Tengah. Baik, sebelum saya melakukan paparan rancangan aktualisasi saya, cerita saya perkenalkan diri. Nama saya Wahyu Apriyono, jabatan saya Analis Mitigasi Bencana di BPBD Kabupaten Bangka Tengah. Baik, yang kita akan bahas pada rancangan aktualisasi ini, yang pertama itu identifikasi isu yang akan diangkat, gagasan kreatif pemecah isu, dan rancangan kegiatan. Baik, adapun latar belakang, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, mengamanatkan instansi pemerintah untuk wajib memberikan pendidikan dan pelatihan terintegrasi bagi calon pegawai negeri sipil selama 1 tahun masa percobaan. Tujuan dari pelatihan terintegritas ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetisi bidang. Nilai-nilai dasar core value berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. 2. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. 3. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. 4. Harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima, loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 6. Adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. 7. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Dalam merancang aktualisasi saya melakukannya dengan 3 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi isu. Isu adalah permasalahan-permasalahan yang ada dalam instansi. Yang kedua, menetapkan core isu atau menetapkan inti dari permasalahan. Yang ketiga, penyebab isu, faktor yang menyebabkan isu tersebut terjadi. Dalam mengidentifikasi isu, terdapat 6 isu yang saya temukan di instansi saya, dan ini sudah saya koordinasikan dengan mentor saya. Yang pertama yaitu belum optimalnya penyebaran informasi, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di wilayah kerja BPBD Bangka Tengah. Yang kedua, belum terbentuknya tim Pusdalop atau Pusat Pengendali Operasi. Yang ketiga, belum optimalnya pengarsipan laporan data kejadian dan dampak bencana. Yang keempat, kurang optimalnya pengumpulan data awal informasi bencana di wilayah terjadi bencana. Yang kelima, belum terbentuknya desa tangguh bencana di Kabupaten Bangka Tengah. Dan yang keenam, belum optimalnya peningkatan kapasitas relawan bencana. Terdapat 6 isu yang saya identifikasi tadi. Untuk cara menganalisis itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menggunakan APKL. Yang kedua itu menggunakan USG. Dan ketiga, terdapatlah isu utama yang kita angkat. Setelah dari 6 identifikasi isu yang kita laksanakan dari menggunakan APKL, terus kita tahapannya menggunakan analisis USG, terdapat 4 isu yang menjadi utama, yaitu belum optimalnya penyebaran informasi, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Yang kedua, belum terbentuknya tim Pusdalop. Yang ketiga, belum optimalnya pengarsipan laporan data kejadian dampak bencana. Dan yang keempat, belum optimalnya pengumpulan data awal informasi saat terjadinya bencana. Nah, setelah dari pelaksanaan USG tadi, terdapatlah isu yang akan diangkat, yaitu belum optimalnya penyebaran informasi, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di wilayah kerja BPBD Kabupaten Bangka Tengah. Selanjutnya dari isu yang saya angkat tadi, yaitu belum optimalnya penyebaran informasi, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di wilayah kerja BPBD Kabupaten Bangka Tengah. Terdapat latar belakang isu, yaitu
Dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, perlunya pemahaman upaya pencegahan terjadinya dampak bencana. Dengan mitigasi bencana diharapkan bahwa pengurangan risiko bencana dapat diterapkan, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Pada saat ini, upaya penyebaran informasi terkait pencegahan dan kesiapsiagaan bencana masih belum optimal diselenggarakan di Kabupaten Magetan. Jika permasalahan ini tidak diselesaikan, maka tingkat risiko terjadinya dampak bencana sangatlah tinggi. Dari isu utama yang kita angkat, dilakukanlah analisis kembali, yaitu menggunakan fishbone dari penyebab akibatnya. Ini untuk menggambarkan penyebab masalah dari isu yang kita angkat. Dari isu yang saya angkat, yaitu belum optimalnya penyebaran informasi, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di wilayah kerja BPBD Kabupaten Magetan, maka munculnya judul rancangan aktualisasi saya, yaitu melalui sosialisasi siaga hadapi bencana untuk mengoptimalisasi penyebaran informasi kesiapsiagaan bencana di wilayah kerja BPBD Kabupaten Bangka Tengah. Adapun tujuan dari aktualisasi ini yaitu pertama, mampu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan mengetahui kedudukan dan peran profesi ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu manajemen ASN, Smart ASN, World of Government, dan pelayanan publik dalam melaksanakan tugas sebagai ASN di BPBD Kabupaten Bangka Tengah. Yang kedua, mampu mengimplementasikan tugas sebagai analis mitigasi bencana, yaitu upaya-upaya pencegahan terjadinya dampak bencana. Dan diharapkan juga peningkatan pemahaman masyarakat terkait upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Nah, ada beberapa tahapan rancangan kegiatan aktualisasi saya. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama, 1. Mempersiapkan bahan untuk konsultasi. 2. Membuat janji dengan mentor atau kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan. 3. Mendiskusikan rancangan aktualisasi. Yang kedua, yaitu melakukan pemberitahuan awal kepada pihak sekolah. Adapun tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan bahan koordinasi, membuat perjanjian dengan pihak sekolah. 3. Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah. Dan kegiatan yang ketiga yaitu menyiapkan bahan dan dokumen kegiatan sosialisasi. Adapun tahapannya yang pertama, menyiapkan bahan-bahan sosialisasi, menyusun dan mencari referensi-referensi terkait bahan sosialisasi. 3. Menyusun naskah soal pretest dan posttest. Dan 4. Melakukan uji coba kelayakan soal pretest dan posttest. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan kegiatan sosialisasi di sekolah. Adapun tahapannya yang pertama, menyampaikan surat perintah tugas kepada pihak sekolah. Yang kedua, melakukan soal pretest kepada siswa-siswi. Yang ketiga, melakukan kegiatan sosialisasi, pemaparan PowerPoint dan pembagian leaflet serta penayangan edukasi video. Yang keempat, melakukan simulasi saat terjadinya bencana. Yang kelima, melakukan post-test kembali kepada siswa-siswi. Kegiatan yang kelima yaitu mengupload kegiatan sosialisasi di akun media sosial BPBD Kabupaten Bangka Tengah. Tahapannya yang pertama, menyiapkan materi rancangan konten kreatif. 2. Mengedit konten untuk diposting. 3. Memposting konten kreatif di akun media sosial BPBD Kabupaten Bangka Tengah. Adapun kegiatan yang keenam yaitu melakukan evaluasi kegiatan, menyusun laporan aktualisasi dan melaporkan hasil aktualisasi. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama, mengumpulkan dokumentasi laporan kegiatan dari awal sampai akhir. 2. Menyusun laporan akhir kegiatan aktualisasi. Yang ketiga, konsultasi penyampaian hasil laporan dan pengesahan laporan. Nah, adapun rencana jadwal kegiatan saya sebagai berikut. Demikian paparan rancangan aktualisasi saya lakukan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya saya mohon kepada pemuji, kepada coach dan mentor untuk memberi masukan terkait paparan rancangan aktualisasi yang saya lakukan. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.